kita harus semakin guyup, semakin rukun, dan semakin solid. Udah 1 jam nih kayaknya kita. Ya kan aku kan bilang tadi. Termasuk orang yang harus dipertahankan, harus diselamatin. Karena kan pilar-pilar musik rock, istilahnya yang menjaga pilar-pilar musik rock masih bisa bertahan di sini. Salam buat para pendengar radio Kota Batu. Klasik Rock Junior hadir di Selasa malam pukul 22 hingga 23 waktu Indonesia Barat, minggu pertama dan terakhir setiap bulannya. Pak, mumpung libur, ngesok plesir yuk. Lah ya wis Ibu, tapi rencanane Pak ring endi pernae? Ring pantai Pasir Kencana bae yuk Pak, ben ora adoh. Alah, lah nang kono kuwi sing bisa dinikmati apa bae sih Bu? Bapak ke durung ngerti mesti. Nek pantai Pasir Kencana kuwi saiki wis apik nemen Pak. Oh, kaya kuwi ya Bu? Iya Pak. Dadi saiki nang kono kuwi wis akeh wahana permainane. Kaya ho menara pandang batik, panggung hiburan, terus ono skywalk, kolam keceh, kolam pasir, terus ono juga kolam air mancur. Nek pas bengi kuwi banyune bisa metu kelire. Bisa hiburan juga Pak. Ono karaoke gratis mendino. Sakliyane plesiran juga bisa olahraga pinggir pantai. Jogging bisa esok karo ngembun Pak. Mergo saiki wis buka dek jam 5:30. Juga bisa jogging sore karo nikmati sunset. Entuk sehate, entuk senenge. Lah terus mlebune mbayare mesti larang kok. Kan wahanane kuwi akeh pok, tur api-api. Mlebune kuwi mung bayar 15.000 Pak. Nek pas dino Senin tekan Kemis, terus dino Jumat tekan Minggu bayare 20.000. Pas hari besar mung 20.000 Pak. Sakliyane kuwi nang pantai Pasir Kencana juga nyediake paket nggo pelajar, paket graduation karo paket gathering. Nek pingin mangan-mangan suasanane sing romantis juga bisa dipesen karo admine. Wes pokoke komplit welit gendeng seng Pak. Ya wis Bu, rasa nunggu minggu ngarep. Saiki bae Bu, kita jalan-jalan nang TWL. Yes ah. Mari kunjungi Taman Wisata Laut Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan yang buka setiap hari dari pukul 5:30 pagi hingga 9 malam. Taman Wisata Laut Pantai Pasir Kencana Kota Pekalongan, wisata air Kota Pekalongan. Kami kembali dalam program Anda dan Keluarga. Iya, masih di Anda dan Keluarga kawan ya, di kesempatan malam hari ini di 9 Juli 2024 ya. Jadi kalau hari ini tanggal 9, jadi esok hari tanggal 10. Seperti itu ya. Kan sebelum dulu nyalain. Setelah tanggal 10 tanggal berapa? Tanggal berarti? 11, ye. Tanggal 11 ya. Udah Mas, jangan dilanjutin Ada apa? lagi. Kenapa harus Y? Tanggal 11, gak apa-apa sih. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tadi 10 gak Y kan? Iya, 11 itu tanggal lahir saya, walaupun bulannya berbeda. Emang 11 ya? Iya, Oh ya, bulannya kita sama. Iya, ya kan. Tapi taunya jangan ngomong-ngomong ya. Iya, tahunya rahasia. Yang penting masih mbak-mbak. Yang penting masih mbak. Oke, baik. Lanjut di Anda dan Keluarga kawan Sesi ya. terakhir. Iya, bingung. Udah lihat jam saya tuh di atas. Khasnya siapa ya? Oh iya deh, lupa. Kalau aku nanti akan tutup 2015 gimana coba? Oh iya sih. Kan bisa dibagi 2 session kan? Emang iya Mas? Iya kan? Enggak, orang di flyernya ada tulisannya sampai Nah, flyer sih gampang aja, Oh, bisa aja iya. bilang tipu kan, Oh, apa iya, gitu kan? Oke, baiklah. Baiklah, mari kita mulai. Gitu kan? Itu dia. Ini nih. Yang agak sulit tuh yang kayak gini gitu Kayaknya kan. nanti saya ini deh. Gitu kan. Nanti kayaknya besok-besok saya udah mulai mempelajari pola cara meng-host. Nanti kayaknya boleh nih kayaknya nih nanti kalau butuh pocokan. Aduh, bahaya. Oke, lanjut ya di Anda dan Keluarga kawan ya. Kalau tadi kita ngebahas mengenai Aris gitu ya. Betul. Kita akan bahas mengenai siapa? Rani. Iya, Rani sekarang sama Kenapa? kakaknya sekalian deh. Oke, kita langsung Rani sama Kakaknya sekalian siapa pas namanya si saya lupa. Nisa. Oh, Nisa, ya betul. Iya. Iya nggak? Iya betul. Rani Nisa sama ya, bukan Iza ya? Bukan dong, Nisa. Nisa ya. Nisa. Oke, baik. Gimana? Kalau si Rani dulu deh ya. Oke. Si Rani itu kan dia ke ini ya, dibesarkan oleh ibunya. Bapaknya meninggal ketika dia masih kecil, Oke. umur 5 tahun gitu.
intinya di situ kan ada fatherless ya, ada tidak adanya kehadiran figur seorang ayah gitu ya. Seorang ayah. Nah, ketika tidak ada, walaupun tidak bisa digeneralisir ya, ada juga yang fatherless tapi everything is okay, baik-baik aja juga ada. Cuman memang ada kasus-kasus ketika tidak ada kehadiran seorang ayah, ini anak tuh kayak kosong gitu loh Mas. Jadi apa ya? Kayak ya ibarat ya ada bagian-bagian tertentu dalam dirinya itu yang hilang atau gitu. Kurang gitu ya. Ya betul. Terutama terkait dengan figur ayah itu kan mengayomi, menjaga. Figur seorang lelaki pada intinya seperti itu. Betul. Itu kan kayak gitu ya. Kalau kan apa sih yang menjaga, mengayomi begitu. Nah, itu yang kosong, yang hilang. Nah, ketika kalau sekarang ada juga yang mengistilahkannya inner child ya, luka masa kecil begitu. Cuman kalau saya lihat sih sebenarnya bukan dari inner child-nya, tapi justru lebih pada tadi karena fatherless-nya itu, gitu. Nah, fatherless kalau di situ di ceritanya itu kan digambarkan ibunya sibuk bekerja, intinya untuk ini apa namanya? Intinya si Rani ini tuh menjadi tubuh dengan kurang kasih sayang intinya seperti itu. Nah, ketika ruang-ruang kosong itu kebetulan tuh dia dapatnya dari si Aris tadi, begitu. Mas nyamuk Mas. Oke. Jadi kebetulan dapatnya dari si Aris tadi. Jadi akhirnya karena ada ruang yang kosong di dalam dirinya sehingga kan namanya kosong, gampang masuk aja. Jadi hal-hal yang sebenarnya mungkin untuk orang lain itu sepele ya, misalnya kayak perhatian dan bantuan-bantuan yang sebenarnya mungkin itu lumrah dilakukan oleh sesama manusia atau kakak ipar gitu ya. Cuman bagi si Rani ini menjadi sesuatu yang sangat spesial, sangat wow, sangat karena tadi ada banyak ruang-ruang kosong di dalam dirinya itu yang akhirnya dapat bisa dirasakan diisi oleh si Aris. Si Aris yang kebetulan adalah kakak iparnya, begitu. Itu karena ya gimana lagi orang mereka tinggal bersama satu rumah begitu kan, itu. Jadi tadi resikonya kan ya akhirnya terjawab sudah begitu, akhirnya diisi oleh si Aris. Itu dari sudut pandang si Rani. Nah, di sisi lain kalau kita lihat sudut pandang si Rani dengan si Nisa ini ada lagi namanya ini sibling rivalry Mas. Sibling itu saudara, rivalry itu rival. Jadi ada saudara, ada hubungan persaudaraan tapi yang sebenarnya tuh ada perasaan bahwa saudara saya ini adalah rival saingan saya begitu. Karena di film itu digambarkan ibunya lebih banyak memuji si Nisa. Jadi ibunya tuh lebih percaya sama Nisa lebih daripada dengan si Rani. Kalau Rani masih dianggap anak kecil dan lain sebagainya. Jadi muncul sibling rivalry itu. Nah, ketika muncul kan banyak yang komen, kok bisa sih adik sama kakak begitu ya? Kok nggak mikirin kakaknya? Kok nggak sayang kakaknya dan lain sebagainya? Ya kalau konteksnya kita lihat dari sudut pandang sibling rivalry ya hubungan kakak adik itu sebagai saingan, bukan sebagai bentuk ya kasih sayang ada, tapi ada sisi sebagai rival gitu. Iya, dan mungkin lebih berasa di rivalnya itu kan. Betul. Ada yang seperti itu kan. Iya betul. Nah itu ketika jadi ketika akhirnya makanya kan ada adegan-adegan tertentu yang si Rani ini apa ya ibaratnya, dan itu di kisah nyatanya juga ini ya, kamu tuh sebenarnya mau sama siapa gitu loh, sama aku apa sama kakakku gitu. Nah itu karena ada sisi sibling rivalry-nya itu sih 2 poin yang bisa kita ambil dari secara psikologis ya, dari si Rani dan kakaknya dan hubungannya dengan si Nisa. Begitu. Jadi pada dasarnya seperti apa untuk setelah melihat full tayangan film tersebut? Pada dasarnya kita tuh begini, kita tidak bisa kan banyak hal yang tidak bisa kita kontrol ya Mas ya. Banyak hal yang tidak bisa kita kontrol. Tapi minimal kita bisa meminimalisir tadi hal-hal negatif yang bisa muncul. Hal-hal negatif yang bisa muncul. Misalkan tadi, saya sangat sepakat bahwa dalam sebuah rumah pasangan itu sebaiknya tidak ada orang ketiga dalam peran apapun.
Dalam peran apapun, dalam posisi apapun. Dalam posisi apapun, baik itu saudara, baik itu asisten rumah tangga mungkin, yang boleh nggak? Berarti boleh asisten rumah tangga boleh, tapi maksudnya tidak yang tinggal menetap di situ dalam posisi apapun, karena itu untuk meminimalisir resiko gitu. Itu sih ya, karena ya tadi ya kita kan tidak bisa menjamin, termasuk pasangan ya, kita kan tidak bisa mengontrol dan menjamin apapun ya, termasuk dari pasangan kita itu sih. Kenapa? Itu ya, berarti seperti itu ya. Terima kasih buat Ramadan Hidayat di Simbang Kulon ya. Iya, saya sering nih Mas Ramadan kayaknya ini ya, sering. Pengen tahu isi WA-nya? Oh, tidak usah. Oke. Ya, tetangga saya, Mas, kita tetangga. Oh gitu. Oke. Saya di Pekalongan. Oke. Iya kan? Kan Pekalongan kan, tetangga dong. Di Simbang sih tepatnya. Iya. Memang agak lebih dekat lagi berarti kan. Iya, saya di Pekalongan ya. Oke. Baik, baik gitu ya. Oke, jadi pada intinya seperti itu tadi disampaikan oleh Iza bahwa satu rumah gitu ya istilahnya ya. Betul. Jadi nggak ada orang lain ya, Yeah. yang istilahnya ke dalam keluarga tersebut yang menetap. Apapun istilahnya posisinya posisi ya. Posisi apapun ya. Karena itu mungkin bisa membuka celah atau mencari celah gitu. Betul. Itu akan membuka celah, dan ya akhirnya ada apa Mas? Ada peluang ya. Peluang untuk hal-hal negatif begitu. Gitu ya. Baik, apalagi yang mencari peluang gitu ya. Nggak ada pun dicari gitu kan. Nah, itu kalau itu sih gimana? Beda permasalahan atau beda permasalahan? Bisa sih, bisa. Kan tadi ya kalau kita mau lihatnya hedonism tadi itu ya bisa aja. Jadi dan itu ternyata banyak juga ya kalau kasus perselingkuhan begitu kan, kadang ada aduh ini pasangan aku udah biasa aja nih feel-nya. Kan orang kan kalau sudah berpasangan lama itu kan banyak ya yang merasa bahwa feel-nya tuh udah biasa aja, padahal kalau orang lain lihat ini kurang apa sih pasangannya udah sebegitu sempurnanya gitu kan. Tapi kan hedonism tadi kan pada titik tertentu kalau kita melihatnya hanya sisi objek, pasangan itu sebagai objek, ya kayak makan Indomie kan kalau objek ya akan turun juga, akan kebahagiaan dan kepuasan itu akan turun, akhirnya mencari-cari kemana-mana, keluar mana-mana gitu. Akhirnya coba untuk mengubah pola bahwa pasangan itu bukan sebagai objek gitu loh. Mau diganti sebagai bahasa sih bisa apa aja ya, maksudnya begini. Tapi ketika keberadaannya itu menjadi bagian dari keberadaan kita, kalau bahasa anak sekarang katanya sebagai partner atau apa, jadi keberadaannya itu menjadi bagian dari keberadaan kita, itu sih lumayan lah ya meminimalisir cari-cari celah tadi. Tapi memang kasusnya memang banyak Mas, di kasus-kasus perselingkuhan itu memang seringkali tadi jadi feel-nya pada pasangan itu sudah menurun sehingga mencari feel-feel yang lain begitu, dan mencari tantangan yang lain. Dan sayangnya adalah mencari tantangannya itu pada lawan jenis yang lain. Kenapa tidak tantangannya itu pada pekerjaan, pada olahraga? Kan sebenarnya tantangan juga tuh. Beda ya? Beda dong. Oh iya beda ya. Beda ya, tetap beda ya. Padahal kalau dipikir ya itu juga tidak akan ada, kan sama ya, maksudnya sama. Tidak akan ada habisnya ya. Iya sama juga gitu kan. Juga nanti turun lagi. Nanti juga turun lagi suatu saat ketika menemukan titik tersebut gitu kan. Iya betul. Nanti akan turun lagi, ganti lagi akan turun lagi begitu. Karena kitanya masih di hedonism, belum di authentical. Oke, harus di authentical. Harus gitu di ya. authentical, cari makna, cari pemakna. Tuh kan sudah bunyi jam 8. Sudah bunyi jam 8. Wah, berarti kalau mau jadi host saya harus mau punya nambah lagi jam tangan. Satu season lagi atau gimana? Gitu, kita harus bersyukur dengan berakhirnya sesi ini. Gitu ya. Jadi oke, baik. Jadi hedonism. Ya, betul. Oke, baik. Hedonism, happiness, kebahagiaan yang hanya hedonis sementara gitu. Itu nanti suatu saat memang ketemu titik itu dan ketemu titik itu lagi gitu ya. Tapi Bosen. bisa dihentikan nggak tuh sebenarnya orang yang hedonism itu? Bisa dengan cara bisa. Dengan cara satu season lagi. Bersyukur. Dengan cara seperti apa? Bisa. Dengan cara bersyukur Mas, bener. Ini bukan kata menutup, ini bener, ini serius. Apa ya?
bersyukur itu bentuk sebenarnya pemaknaan ya, memaknai setiap hal yang kita peroleh itu sebagai kenikmatan apapun. Begitu. Jadi makan, kita contohinnya makan Mas durian gereh sama sego megono kan? Iya kan? Itu murah kan Mas? Dan tidak ada gizinya mungkin ya. Tapi ketika itu sebagai sebuah kenikmatan ya sedep Mas, enak begitu loh. Dicari tetap ya? Dicari tetap. Itu jadi bagaimana kita mensyukuri tadi setiap proses yang kita lalui. Itu menjadi salah satu cara biar kita bisa ke authentic happiness. Jadi pada intinya bersyukur itu tadi bersyukur ya? Tadi. Supaya kita lebih ke authentic happiness. Kebahagiaan yang otentik. Kebahagiaan yang otentik. Izah Mawanti, terima kasih malam hari ini. Terima kasih juga Mas Omri. Baik ya. Kita pertemuan yang akan datang kita kan bahas apa ya? Masih lama Mas. Masih sebulan lagi ya. Nanti kita cari filmnya bagus lagi. Oh, Despicable Me boleh deh, ini tadi habis nonton Despicable Me 4. Gitu. Kita bahas Minion dari sisi dari sisi psikologis. Kenapa Minion bentuknya seperti itu? Kenapa matanya kayak gitu? Nah, itu cocok tuh kayaknya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu kita ya. Mungkin di bulan depan Agustus ya. Bulan depan Agustus. Apabila nggak keluar kota ya. Iya, nggak apa-apa. Awal bulan saya dikasih jadwal yang awal bulan aja Mas. Udah awal bulan ya. Iya. Kalau nggak ya kalau ada sisa-sisa tanggal lah ya. Kasih Anda sepertinya sudah mulai mau mensabotase keberadaan saya ini. Tapi jangan salah, Anda sudah paham dengan saya. Sudah dong. Ya, kan? Anda juga hati-hati. Saya sudah mulai paham dengan pola menjadi host di tempat ini. Oke, sampai ketemu lagi di Agustus ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, itu tadi gimana ya untuk Anda dan keluarga di kesempatan malam hari ini ya bersama Izah Himawanti. Ini mengenai penjelasan psikologi tentang film Ipar Adalah Maut. Ya, sudah Anda ikuti kawan ya untuk kesempatan kali ini. Dan nanti Opi akan kembali menemani Anda di perjalanan Halo Kota Bandung.